Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang tercinta, yang saat ini insya Allah semuanya berbahagia. Saya yakin kali ini kalian didampingi oleh orang tua masing-masing. Tentu saya sampaikan salam juga untuk para wali murid atau orang tua yang mendampingi putra putri tercintanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan pertanyaan yang harus kalian jawab nanti. Yang pertama, sebutkan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Pertanyaan kedua, hal-hal apa yang bisa mendegradasi atau menurunkan pahala puasa? Pertanyaan yang ketiga, ibadah apa saja yang bisa membuat puasa kita lebih berkualitas, artinya akan lebih banyak pahala bagi puasa kita. Anak-anakku yang tercinta, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah dalil diwajibkannya puasa. Ikhtisaril kalam, langsung saya menuju materi. Pengertian dari puasa adalah menahan. Tapi pesan saya, jangan sampai arti secara bahasa dijadikan landasan untuk melakukan ibadah, sehingga salah kaprah seperti orang sekarang. Ketika ada istilah imsak saja sudah bingung. Karena memang benar pengertian dari puasa secara bahasa adalah al-imsak. Tapi jangan dikira ketika sebelum subuh ada berita dari masjid-masjid imsak itu adalah puasa. Dan ulama Indonesia salah, enggak. Karena bila kita balik pengertian puasa adalah imsak atau menahan. Tapi tidak semua imsak adalah puasa. Nah, seperti itu ya. Lebih lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Karena dari itu puasa harus memenuhi berbagai macam syarat dan rukun. Karena tidak bisa semua yang menahan dikatakan berpuasa. Nah, syarat dan rukunnya nanti bisa kalian baca sendiri. Adapun yang saya jelaskan adalah yang pertama, niat yang merupakan rukun puasa. Nah, untuk Imam Syafi'i maka diwajibkan tiap malam untuk melakukan niat. Itu yang harus dipegang. Nah, bagaimana jika kelupaan saat malam tidak sampai berniat, maka puasanya tidak sah. Artinya apa? Nanti wajib diqodho. Kemudian yang saya uraikan di sini adalah tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya adalah gila. Yang dimaksud gila di sini adalah gila hakikatan, gila yang benar-benar gila, bukan gila karena cinta, gila karena harta, bukan. Kalau itu tidak membatalkan puasa ya. Gila yang benar-benar gila. Walaupun gilanya hanya 1 atau 2 menit saja, itu membatalkan puasa dalam sehari. Kemudian muntahnya juga muntah yang disengaja. Berarti muntah karena mabuk, muntah karena melihat sesuatu yang menjijikkan akhirnya muntah. Hal-hal tersebut tidak sampai membatalkan puasa. Yang terakhir adalah 3 tingkatan orang berpuasa. Yang pertama, puasanya orang awam. Yang kedua, puasa khusus. Yang ketiga adalah puasanya khusus, adalah puasa khusus yang lebih khusus. Puasanya orang biasa atau orang awam adalah hanya menahan lapar dan dahaga, juga menahan keinginan yang bersifat kedunia, yang bersifat kebutuhan. Nah, termasuk di sini ada kebutuhan farji. Nah, hanya menahan itu adalah bentuk dari puasanya orang biasa. Yang kedua, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus adalah dengan tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan organ-organ tubuh yang lain untuk tidak melakukan maksiat. Contoh, menahan telinga, menahan mata, menahan lisan, menahan tangan dan kaki dari hal-hal yang melakukan perbuatan dosa. Jangan sampai telinga mendengarkan hal-hal yang dosa, mata digunakan untuk melihat hal-hal yang tidak
benar, mulut digunakan untuk hal-hal yang bisa menimbulkan dosa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah puasanya khusus yang lebih khusus. Jadi di atasnya khusus. Apa itu? Bentuk puasa disertai dengan puasa hati. Artinya apa? Hatinya ini benar-benar puasa selama bulan Ramadan. Hati hanya dikhususkan untuk Allah. Tidak sampai hati ini memikirkan sesuatu yang berbau dunia. Pengertian dunia itu apa? Ad-dunya ma siwallah. Dunia adalah selain Allah. Berarti hati, pikiran tidak sampai memikirkan Allah, tidak sampai hati ini untuk selain Allah, maaf ya, untuk selain Allah. Itu adalah puasa khusus yang sangat khusus. Yang terakhir, pesan Pak Hakam adalah rubba shaimin hadzahu min siyamil ju'. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga dari puasanya. Lebih-lebih warubba qaimin hadzahu min qiyamihi as-sahar. Banyak orang yang menghidupkan malam-malam puasa, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya berkadang saja. Sebabnya apa? Yang tadi, dia berpuasa tapi tidak menjaga puasanya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.